Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita bersama, Bapak Haji Syamsuri serta Ibu Rosita, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmatul iman. Ini yang paling mahal, iman. Wal Islam, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling enggak kalah pentingnya, Allah kasih kita nikmat sehat wal afiat. Ya. Banyak saudara kita yang seumuran kita ini sekarang sudah ada di kursinya aja, di atas tempat tidur aja sudah tidak bisa bergerak lagi. Tapi nikmat dari Allah, Bapak Ibu bisa melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan tafakuh kita pagi ini menghantar kita membawa keberkahan dunia akhirat, dan anak-anak kita juga dijadikan anak yang saleh dan salehah. Kita baca surat Al-Fatihah, semoga semua yang kita hajatkan, semua yang kita inginkan, dan jamaah yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan semua yang ada di sini Allah mudahkan kakinya, langkahnya untuk beribadah haji dan umrah. Al-hadini ya niyatin salihah, Allah yaghfirul dzunub wa yasturul uyub wa yashful qulub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini kita kajian sampai jam berapa, beres? Kajian sampai jam berapa ini? Di sini sampai jam berapa? Ya, kalau dulu 8.30. Oke. Tadi 1 jaman ya. Harusnya kan jam 8 tadi kan ada. Oh ya, siap. Baik. Bapak Ibu, kajian kita kali ini berkisah tentang keajaiban hati. Ya, siapa tahu kedalaman hati kita, apa isi hati kita. Ya. Seseorang itu akan dikatakan baik dan juga dia melahirkan amal-amal baik jika hatinya baik. Betul ya? Dan Nabi, ketahuilah bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Dan saluhat jasadul. Seandainya segumpal darah itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuh kita. Dan sebaliknya, jika segumpal darah ini jelek, maka akan melahirkan amal-amal yang jelek dan seluruh anggota tubuh kita ikut jelek. Apa itu? Allah wa huwal qalbu, hati. Ya. Ini ibu-ibu punya hati enggak? Oh. Bapak-bapak. Ya, semua kita punya hati. Nah, hati kita ini condongnya kemana? Karena di dalam hati itu ada taradud katanya. Ada saling tarik menarik, ada kekuatan malaikat, ada kekuatan iblis. Jadi Bapak Ibu rasakan selalu
kita ini sedang dibimbing oleh malaikat atau dibimbing oleh iblis. Ya, kita tahu sebetulnya dengan neraca syariah. Nah, ulama mengatakan bahwa anna asrafa ma fil insani qalbi. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang paling mulia adalah hatinya. Ya, bukan rupanya. Hidungnya mancung, matanya cakep, bibirnya cakep, tapi hatinya jelek. Ya, itu disukai orang dan dibenci orang. Ya, jadi anna asrafa ma fil insani qalbi. Sesungguhnya yang ada di dalam diri manusia yang paling mulia adalah hatinya. Fa innahul alimu billah. Hati inilah yang bisa mengenal Allah. Jadi kita mengenal Allah bukan dengan mata kita, tangan kita, tapi hati kita. Ya. Kemudian al-amilu lahu. Hati inilah yang bermuamalah kepada Allah. Ada rasa syukur di hati. Ya, sabar, tawakal, ikhlas itu hati. Itu namanya bermuamalah. Ketika bapak ibu dikasih nikmat, apa yang lahir? Hatinya rasa syukur. Hatinya syukur, keluar dari mulutnya kata-kata alhamdulillah. Ya. Kemudian hatinya syukur, keluarlah dari tangannya dia bersedekah. Keluar amal yang baik. Begitu. Tapi kalau hatinya jelek, udah tomak yang ada, rakus, bakhil, pelit, ya. Jadi hati ini al-amillah, bermuamalah kepada Allah. Ya. As-sa'i ilaihi. Hati ini berupaya untuk bagaimana setiap saat kita berupaya mendapatkan perhatian dari Allah. Kita lari untuk menjadi manusia yang dekat sama Allah. Kita lahir dalam kondisi suci, bersih. Kemudian di tengah perjalanan ada kotoran-kotoran yang kena ke dalam diri kita. Ada kezaliman, ada maksiat, ada dosa. Nah, kita meninggalkan kewajiban sholat misalnya, kewajiban haji misalnya, puasa, zakat, ya ada dosa di situ. Maka asal hati itu asal berupaya, ya Allah, agar dekat sama Allah, upaya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang sederhana aja, sebelum kita kajian tentang selawat, ya Allah perintahkan tuh sallu alaihi wasallimu taslima, berselawat. Peganglah tasbih, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek-pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang panjang. Allahumma salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Terus begitu. Ya, yang pendek lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sana selalu penuh dengan selawat atau perbuatan doa yang tawajuh kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah bil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu ya Allah, kepunyaanmu lah segala pujian. Jadi kalau kita mah enggak pantas dipuji, kita masih ada bohongnya, dan masih ada cacatnya, masih ada jeleknya. Kalau Allah subhanallah, ya maha suci Allah dengan sifat kesempurnaannya, kekamalannya, kekuasaannya, kebaikannya. Artinya kalau kita sadar hari ini kita duduk kumpul ini semata-mata karena kebaikan. Oh, sadar nggak?
Ini bisa duduk di sini, siapa yang gerakin? Oh, ya. Bisa nyamannya hati kita duduk di sini, siapa yang kasih? Kalau Allah kagak izinkan nih, kita pengen ngangkat satu tisu aja nih nggak keangkat. Ya, jadi jangan lupa apa-apa. Kalau selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bahwa Allah ya dalam segala aktivitas. Kemudian al-muqribu al-mukasyif bima indahu. Hati juga inilah yang dekat, ya, yang terbuka, ya. Kita bisa mendapatkan al-fuyudat ar-rahmaniyah misalnya, al-anwar al-qudsiyah. Allah kasih kita cahaya-cahaya kebaikan Allah. Ya. Allah kasih kita al-ma'arif al-ilahiyah, ma'rifat kepada Allah. Ditunjukkan. Kenapa kita ibadahnya belum mantap hatinya, jawarihnya belum tunduk patuh, ibadahnya masih ada terkesan dipaksa atau terpaksa, belum lahir sebagai seorang hamba yang tunduk patuh kepada seorang bosnya, seorang rajanya. Ya, coba ibu gambarin bagaimana kehidupan seorang hamba, seorang pelayan yang patuh kepada bosnya, ya, pada juragannya. Biasa datangnya jam 5, dia jam 4 sudah datang. Ya, besok tolong ini dibersihin, ya, besok udah rapi. Nah, apakah kita sudah begitu bisa bermuamalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Nah, Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan orang nggak bisa beribadah kepada Allah ibadatan agama mutlak, yang ibadatan sahihah, dan ibadah yang sebenar-benarnya kalau tidak makrifah dulu kepada Allah, tidak mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ibu kenapa memuji misalnya siapa? Seseorang, begitu tinggi pujiannya, karena ibu melihat, kenal dia dengan baik. Nah, kita kalau belum bisa mengenal Allah dengan baik, maka mulut kita susah untuk memuji Allah. Bapak ibu kagak kenal Rasulullah, maka berat untuk bersalat sama Nabi. Maka perlu disampaikan kepada umat bahwa kita semua nanti di hari kiamat, siapapun orangnya, sebutkan semua makhluk, hatta malaikat, ya, semua orang yang soleh, orang yang fajir, para wali, semuanya ngumpul nanti di hari kiamat memerlukan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itulah nanti makanya kita semuanya, ya, dari sekarang ini banyak bersalawat kepada beliau, agar pada waktunya nanti syafaat itu datang kepada kita. Ya, Yaumul Jaza, semua datang umat, datang kepada nabi-nabinya. Ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Angkat tangan, bukan saya. Pemilik syafaatul uzma Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh sama Rasulullah, kita perlu sama Rasulullah. Ada 3 tuh. Endal mizan, ketika ditimbang amal ibadah kita kurang, kita banyak berselawat, di situ ada syafaatnya Rasulullah. Kedua, ketika sedang kita menyeberangi jalan Shiratal Mustaqim yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ibu-ibu melangkah itu nyebrang, disitulah ada syafaat baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, inda tatayus suhuf. Apa itu inda tatayus suhuf? Ketika catatan amal ibadah kita itu dilemparkan oleh malaikat, ya, berterbangan di angkasa. Kalau kita terima dengan tangan kanan kita, itu alamatul khair, ahli jannah, ahli surga. Marhaban Bapak Ibu yang baru datang, silakan. Semoga langkahnya mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Hatinya Allah perbaiki. Allahumma aslih qalbana ila ahsani. Ya Allah, perbaikilah hati kami kepada suasana hati yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tambah mengenal Rasulullah, tambah mengenal Allah, tambah mencinta kepada Al-Quran, cinta kepada orang-orang soleh, cinta ibadah. Ini hati harus berubah Bapak Ibu. Tadinya enggak suka ibadah, harus pindah. Umur kita terus bertambah, nikmat terus bertambah. Tapi ingat, ada waktunya nanti kita akan meninggalkan semua nikmat-nikmat itu. Ada waktunya nanti kita akan meninggalkan diri kita. Maka bagaimana cara menjaga nikmat-nikmat itu? Imam Ibn Athaillah Iskandari mengatakan, man lam yashkur ala na'mah, ala na'mah, ya ni'am. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, ta'arrada li zawaliha, siap-siap dah nanti akan hilang tuh nikmat-nikmatnya. Ya, ini sesuai apa? Lain syakartum la azidannakum. Secara bahasa ada kekuatan tauhid di situ. La azidannakum. Ya bersyukur, ada bertambah, tambah. Bagaimana syukurnya? Ada syukur hati, qalb. Ada syukur jawarih namanya. Ada syukur arkan. Orang yang Allah kasih nikmat banyak, syukurnya bukan hanya dia tiap malam ibadah, wirid. Besok datang orang yang memerlukan, orang-orang fakir miskin, ada kegiatan-kegiatan umat, dia diam aja, dia bakhil, agak beri bantuan. Boleh. Orang yang Allah berikan kelebihan di harta, itu ibadah tingginya berderma, berbagi. Itu namanya waman yashkur ala na'am ala ni'amiha. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya, ini aqada bi aqaliha, dia ikat tuh. Ya, dia ikat, atau dia jaga, ya, dengan dia bersyukur kepada Allah. Nah kita yang secara umumnya ya ibadah syukur apa? Syukur hati, syukur jawarih. Apa itu? Tubuh kita jangan lupa di setiap waktu-waktu kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, segera. Ya, maka doa. Ya. Wafik abdanana, ya Allah mudahkanlah, berilah taufik hidayah kepada anggota tubuh kita ini untuk mudah menjalankan perintah Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak merasakan ketika datang perintah Allah kita berat? Ada ya? Pas mau sholat, entar dulu ah, ya masih tangguh kerjaan dapur. Kalau lagi nonton sinetron, lagi seru-serunya, nah, itu di situ bertabrakan di situ. Ada saat tadi harus menang, Bapak Ibu. Jangan bertahun-tahun kita kalah terus. Allah diduain di belakang jangan. Duluin. Itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Nah hati ini al-muqribu al-mukash bima'iddah. Hati ini dekat banget, ya, bisa Allah dibuka. Ada orang-orang nanti Allah kasih asrar, rahasia asrar al-ilahiyah namanya. Allah kasih. Ada ulum yang bima wara al-hijab. Seperti misalnya sahabat
Huzaifah. Allah kasih tuh tahu sifat-sifat orang yang munafik. Dia tahu ngelihat. Ya, ada inkisar di luar. Katakanlah menggunakan panca indera yang kesekiannya, dia bisa tahu tembus. Ya, bagaimana cerita Nabi Khidir, Nabi Musa itu. Nabi Musa dan taklim di situ. Awalnya nggak paham kenapa Nabi Khidir membocorkan perahu, kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil, ya, karena Nabi Khidir sudah Allah buka inkisarnya. Ini anak nanti kalau udah gede bakal durhaka. Ini kapal sebentar lagi, ini kapal orang-orang masyarakat biasa itu ada pembohong penjahat mau ngambil kapal ini. Kalau dia diambil, ya bisa bahaya, maka dibocorin. Nah, salah satu triknya, hikmah. Jadi Bapak Ibu, bagaimana melahirkan hati kita ini nanti bisa inkisar kepada Allah. Ada cahaya, ada basirah lah bahasa tasawufnya. Ya, ada basirah. Nah, yang paling mudah pertama banyak selawat yang banyak. Rasul mengatakan man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku akan Allah kasih cahaya hati. Nah, hati kalau sudah bercahaya selalu bimbingan Allah. Ada kemenangan-kemenangan intisarat dari Allah. Ada ajakan maksiat ya selalu menang. Jangan. Takut sama Allah, gitu ya. Ini mulut kita pengen gibah, gosipin tetangga, ada arahan, jangan, nggak bagus itu. Kata Nabi, iyyakum wal kadzib, iyyakum wal ghibah, iyyakum wal namimah, terjaga di hatinya. Ada orang-orang yang hatinya kagak ada begitu. Gibah aja setebal-tebalnya tuh ngomongin tetangga. Agak takut sama Allah. Padahal lupa, gara-gara kita gibah, salah satu efek negatifnya apa? Allah pengen ngirim rezeki ke rumah kita itu tertunda, dipalingkan ke orang. Gara-gara apa? Gara-gara ngomongin tentang, bahasa kerennya sekarang gosip. Wajib tahu nggak tetangga kita itu kenapa? Baru beli mobil baru, biar dia. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik, itu hati. Ya. Nah, banyak baca selawat cara membuat ini bercahaya dan banyak baca Quran. Nawwiru qulubakum bitilawatil Quran. Ada lagi nawwiru buyutakum. Sinarilah rumah Anda dengan baca Al-Quran. Sinarilah hati Anda dengan baca Al-Quran. Al-Quran jangan jadi pajangan doang. Jangan jadi jimat-jimat doang ditaruh di mobil di atas lemari. Al-Quran itu tilawatan, dibaca. Al-Quran itu tadabburan, ditadabburkan. Al-Quran itu tadabburan, diteliti, dipelajari. Kemudian baru diamalkan. Ya, jadi yang sekarang ini kita lakukan, ini kita sudah bersyukur kepada ulama-ulama kita sudah memeras Al-Quran. Tinggal kita ngamalin doang tuh, jalan-jalan. Ya, jadikanlah Al-Quran teman hidup kita. Ya, man syaghalahu Al-Quran a'tallahu khairan minas sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta kepada Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nah, ini selalu dicatat ini. Hadis Rasulullah, perkataan manusia yang paling mulia, yang namanya hampir sittina mar'ah dan sittina mar'ah kita sebutkan. Nama Nabi itu semalam saya sebutkan di majelis semalam. Hampir setiap kali kita menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya enggak? Kalau semalam ada yang kagak hadir, dalam satu hari satu malam beberapa kali suara azan? 5 kali. 5 apa 4? 5.
kali dia 4 sholatnya. 5 kali itu. Qomat berapa kali? Udah berapa jadinya? 10. Ibu-ibu, bapak-bapak habis berwudu baca doa enggak? Ada nyebut nama Rasulullah enggak di situ? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, menyebut nama baginda Rasul. Berapa kali wudu? 5 kali. Paling sedikit 5. Udah berapa tuh? Tadi. Qomat 5. Azan 5. Wudu udah berapa? Wudu 15. 5. Belum lagi yang suka wudu rajin sebelum tidur dia wudu dan itu. Kemudian lagi sholat. Ada nggak di situ Bapak Ibu lisannya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada nggak? Berapa kali itu lagi sholatnya? Hah? Kalau yang kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus kemudian apa? Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau kagak baca itu kagak sah salatnya. Wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina. 4 kali sih presiden. 5 ma'asamu alika 5 kali 5 20. Ya, ini baru yang wajib, belum sholat ba'diyahnya, qobliyahnya. Ya, artinya apa? Kita ini sudah dididik oleh Allah untuk mencintai sosok yang sangat mulia, yang kata Allah, wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan Nabi ambil, berkah, hikmah, yang dilarang tinggalin. Salah satu fenomena sejarah yang tidak dilupakan oleh umat Islam apa? Perang Uhud. Dalam perang Uhud Nabi mengatakan kepada tentara-tentara pemanah yang berada di Jabal Hunain, apa kata Nabi? Apapun yang terjadi jangan pada ada yang bergerak, jangan turun dari gunung Hunain. Itu pesan Nabi itu. Bahasa Arabnya mataharraj, bahasa Mesir mataharraj. Ingat, jangan ada yang turun dari gunung apapun terjadi sampai menunggu komando kata Nabi. Apa yang terjadi? Perang sudah hampir menang umat Islam. Kafir Quraisy kocar kacir lari semuanya. Diuji oleh Allah. Para sahabat pemanah ini melihat ke bawah, banyak harta-harta rampasan perang. Kuda, onta, pedang dan sebagainya. Lupa sama pesan Nabi, turun ke bawah. Apa yang terjadi? Jadi setiap kita melanggar kata Nabi, melanggar kata Allah, ada nilai-nilai negatif yang kita dapat. Ada kerugian yang kita dapat. Kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin Khalid bin Walid melihat kesempatan yang emas ini, di atas sudah kagak ada lagi pemanah, kosong, hanya beberapa orang saja. Muter itu yang tadi mau kabur, muter ke belakang gunung, naik kan. Nah, posisinya sekarang berada di tangan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Habis kita. Perang Uhud, Nabi Muhammad luar biasa pada untuk diriwayatkan apa giginya kena panah, kena Hamzah terbunuh. Itu apa gara-gara apa? Kagak dengar kata Nabi. Yang sederhananya nenek-nenek ini gini Bu, saya alhamdulillah bawa jamaah haji itu dari mulai tahun yang saya berinteraksi dengan haji umroh dari mulai tahun 2000 sampai saat ini udah berapa tahun saya bawa terus, dan bawanya bukan kayak orang-orang, saya buat tiap tahun haji umroh tiap bulan, sebulan 3 kali rombongan gitu. Jadi di sini ada pelajaran yang harus kita ambil, ya. Harus senantiasa ingat kata Nabi, ingat kata Allah. Ya. Kalau kagak, udah ta'arrada bizawaliha. Siap dah.
nikmat-nikmat kita Allah akan cabut. Baik, kita sekarang kembali. Ada pengaruhnya hati yang baik kepada anggota tubuh. Ada pengaruhnya. Kenapa orang ente dikit-dikit hati mulu? Lah iya. Kalau hati ini jelek, semuanya jelek. Gitu. Kalau hati ini bagus, semuanya bagus. Makanya wa innamal jawarihu atba'un wa khadamun lahu. Sesungguhnya anggota tubuh kita ini, mata, tangan, kaki, perut, tujuh ini adalah ittiba', atba'un, pengikut, wa khidamun, pelayan. Pelayannya hati. Yastakhdimuhal qalbu, yang digunakan oleh hati. Istikhdamal mulukil abid, sebagaimana raja itu penguasa mempekerjakan pada budak-budaknya, anak buahnya. Nah, hati juga begitu. Istilah lain, hati adalah komandan, ya, pimpinan daripada anggota tubuh kita ini. Imam Syekh Hasan Al-Banna pernah mengatakan ada silsilah yang terputus kepada diri seseorang. Dia ngaji, dia dengerin sama kupingnya. Ini Bapak Ibu saya tanya, sekarang saya bicara yang dengar kuping yang mulut? Kuping, ya, interaksi dengan ilmu belajar. Ya, sarana pertama. Kemudian dari kuping, Bapak Ibu mencernanya di akal, pikiran, apa di perut? Akal. Dari tadi saya bicara, Bapak Ibu dengar transfer dari kuping naik ke atas, direnungi, terbayang tadi semua argumen-argumen. Kemudian ilmu yang hakiki itu bukan di sini. Dari sini larilah ke hati. Kalau hatinya cakep, hatinya bersih, itu ilmunya langsung turun. Ya, makanya nuntut ilmu itu ada kesinambungan, ada hubungan dengan apa? Kejernihan hatinya. Ada istilahnya man akalal halala wa tarakal harama saffat fikratuhu. Barang siapa yang makannya yang halal-halal lalu meninggalkan yang haram-haram, maka pikirannya jadi jernih. Ini ibu-ibu nih, bapak-bapak yang punya pengen anaknya hafal Quran, disekolahkan semuanya, tapi dikasih makan dengan yang haram, nggak bisa. Ya, kita belajar aja begini, lisan kita masih gibah, ya, itu ilmu susah rusuk masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asyik. Ingat ya, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak Allah berikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ingat. Oleh karenanya, Bapak Ibu, ada ungkapan pelajaran dari ulama-ulama spiritual. Kalau mau ngaji, katanya, Bu, kalau mau hadir di majelis ilmu, dari rumah itu pertama ada niat yang baik, ya. Kedua, di jalanan itu udah istighfar yang banyak. Astaghfirullah min qawli wa fi'li wa niyati. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin ataituhu aw amartu bihi ya Allah ya Allah ya Allah. Salli ala habibika wa khalilika wa safika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Waqdi hajati wa taqabbal da'awati wa ajli bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir. Atau istighfar kabir sebutnya. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya. Astaghfirullahal azim. Apa istighfar biasa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha
akbar al-kabir. Lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada berapa sigot barusan saya sebutkan? Istighfar beda-beda. Imam Nawawi lain lagi. Selain astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin ada zahiran wa batinan, dalamnya luarnya ada. Ya. Dalam rangka mohon ampun kepada Allah. Di jalan lagi selawat yang banyak, selawat Ibrahimiyah, selawat kamilah, nariyah terserah. Ya, selawat yang paling pendek Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, dengan begitu ibu-ibu apa? Kita sedang membersihkan ini kita, hati kita. Amin. Zakki nafsak, sucikanlah hatimu qabla sima sima'il ilmi, sebelum mendengarkan ilmu. Jadi nanti hati ibu-ibu itu seperti apa? Kaset yang kosong, yang baru, merekam semuanya dengan baik. Ya, dengar sampai rumah hafal semua langsung. Allahu Akbar. Kenapa? Hatinya Tapi kalau yang ngerekamnya kasetnya udah rusak, kasetnya udah lama, bagus nggak hasil rekamannya? Jelek, rasak gitu. Nah, hati pun begitu, maka itulah cara yang diajarkan. Saya nulis buku judulnya Kun Mu'alliman wa Muta'alliman Tiwal Umri. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umurmu. Karena amal yang paling baik para salafus saleh ada nuntut ilmu, belajar. Ya, sebagai tangga kita akan dekat kepada Allah. Ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Sesungguhnya orang yang mempelajari ilmu sebuah pendekatan kepada Allah. Lagi bahas dia jihad kepada Allah. Dia ngajarin, dia kurbahnya kepada Allah. Dia sendirian baca buku sebagai temannya dalam keseharian. Ya, begitu. Baik. Wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hatinya dengan baik, berarti dia 'arafa rabbahu. Dia mengenal Tuhannya. Ya. Wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan orang kagak kenal sama dirinya sendiri, kagak kenal sama hatinya sendiri. Saya juga menulis buku judulnya Man Anta Ayyuhal Insan. Siapa Anda wahai manusia? Manusia kelihatan begini kayak kita nih. Dalamannya beda-beda. Garisnya gampang dibagi. Ada yang manusia jiwanya kayak jiwa iblis. Iblis apa karakternya? Sombong, belagu. Disuruh sujud sama Nabi Adam kagak mau. Ana khairun minhu. Ya. Ibu-ibu kalau merasa saya paling baik dari yang lain, berarti ibu-ibu, bapak-bapak kita pakai baju siapa? Baju iblis. Ini contoh, maaf. Kata ibu yang berwarna hijau nih baju. Wah, ternyata baju yang paling cakep baju saya aja nih. Dia edah, dia mengaku, mengklaim bahwa dia paling bagus baju. Ada yang baju kotak-kotak, ternyata baju yang paling keren baju saya yang paling mahal. Itu ujub, sombong, takabur. Siapa gurunya? Iblis. Kita sudah dengar ceritanya bertahun-tahun. Allah suruh perintahkan malaikat, iblis sujud kepada Nabi Adam. Yang memerintahkan Allah Jalla Jalaluh. Tapi malaikat fasajadatil malaikatu, sujud semua illa iblis. Ini ngebangkang. Kata ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Ana khairun minhu khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar.
Tuh, orang kalau sudah sombong lupa. Sampai kepada sang pencipta lupa. Ada orang-orang yang berjiwa iblis. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu buang jauh-jauh. Jangan merasa paling baik. Yang baik ini apa? Adapun kita berbuat baik, ada kebaikan, itu apa? Hadiah dari Allah, kebaikan Allah, gitu ya. Nggak ada dari kita. Contoh Bu ya, begini. Ini sejarah. Di hari kiamat digambarkan ada orang ya di hadis itu tinggalnya di tengah lautan. Tapi di tengah laut itu Allah kasih fasilitas, ada di bawahnya air terjun begitu indahnya, derasnya. Kemudian beliau selalu kerjanya apa? Kagak ada yang lain, ibadah terus. Baca Quran, berzikir, sholat malam, 5 waktu. Setiap kali wudu mudah lekas, kayak naik klip aja, naik lagi. Ibadah sholat ada buah delima diambil dia makan. Setiap waktu begitu. Ringkasnya di yaumul jaza, di hari kiamat itu kata Allah, malaikat orang itu tuh udah masukin dia ke dalam surga birahmati, dengan rahmatku kata Allah. Orang tadi merasa banyak amalnya, dia bilang, kagak ya Allah, saya kagak mau masuk surga birahmati, saya pengen dengan amal saya. Itu ya, kata Allah lagi malaikat, udah ini orang masukin ke surga birahmati. 2 kali kagak mau, sampai ketiga kali nggak mau. Baik, kata Allah, jika kamu merasa amalnya banyak, ditimbang lah. Pas ditimbang, jomplang. Baru matanya doang satu udah kalah. Matanya kurang syukur sama Allah, matanya kurang. Belum lisannya, tangannya semua. Dimasukkan ke dalam neraka. Di neraka dia apa? Wah, jerit-jerit tanda Allah, pindahin saya ke surga ya Allah. Allah dengar, malaikat ambil ya, diambil. Sebelum ditaruh ke surga, kata Allah, malaikat itu orang taruh dulu depan saya. Saya mau adilin dia, saya mau ajak ngobrol dia. Apa kata Allah? Hamba, tahukah Anda dapat fasilitas nikmat tinggal di tengah lautan dengan seluruh fasilitasnya, mudah ibadahnya, enak sholatnya. Emang itu yang ngasih kesehatan itu siapa? Ya Bu, bisa dia baca Quran tiap hari, siapa yang ngasih? Bisa sholat 5 waktu tepat waktu, siapa yang ngasih? Baru. Makanya kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tinggalkan sholat. Mohon kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kemana kamu minta pohon, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kamu bisa turun naik itu wudu dengan mudah, itu karena siapa? Allah. Anda bisa makan buah delima setiap hari, itu siapa? Tahu nggak? Kata Allah gini Bu, begini. Tahukah Anda bahwa buah delima itu panennya setahun sekali? Coba di sini di masyarakat Gorontalo sini saya tanya, siapa yang punya kebun di sini? Banyak. Ada yang punya kebun delima nggak? Tidak ada ya. Saya pengen tanya benar dengan ke dokter insinyur pertanian nih. Saya dapatkan dalam sebuah hadis bahwa pohon delima itu berbuahnya hanya 1 tahun sekali. Ya. Tapi kamu katanya bertahun-tahun, setiap hari, setiap waktu bisa makan buah delima. Dari siapa itu? Oleh karenanya Bapak Ibu, pelajaran tasawuf, ketika Bapak Ibu Allah kasih nikmat, baru bangun tidur, tahu-tahu udah rapi tuh makanan di atas meja. Lihat itu, ingat al-mun'im. Ini semuanya nikmat, barangnya, materinya. Ya, siapa pemberi nikmat? Al-mun'im. Allah pemberi nikmat. Ingat kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang Anda punya itu dari Allah. Kita bisa napas dengan enak dari Allah. Ya,
bisa duduk dengan nyaman dari Allah. Harus sadar. Nah itu harus disyukurin, harus dijaga dengan kita pandai-pandai bersyukur. Yang baru datang berjamaah, marhaban, ahlan wa sahlan. Semoga langkah-langkahnya membawa keberkahan. Ya. Yang tadinya kakinya kurang sehat, pegel-pegel, insyaallah hadir di masjid ilmu Allah kasih sehat dan afiat, sembuh dan panjang umur. Orang nuntut ilmu itu niatnya karena Allah lebih baik daripada orang yang 1000 yang sholat semalam 1000 rakaat. Lebih baik daripada orang yang menjenguk jenazah, menjenguk orang sakit 1000 kali. Lebih baik daripada orang yang mengusung jenazah 1000 kali. Dan kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang-orang sebetulnya yang suka hadir di majelis ilmu, dia pelan-pelan sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis kagak ada ghibah, ada namimah. Ibadah adalah menghantar orang yang tadinya riya jadi ikhlas. Orang yang sombong jadi tawa. Orang yang ibadahnya berantakan jadi rapi. Orang yang dia hatinya kagak ada pengagungan azamah kepada Allah, kepada Rasul, jadi dapat dihantar. Memperbaiki diri kita pelan-pelan. Makanya pesan saya, kalau ada pengajian hadir. Ya, niatin karena Allah. Nah, kita duduk di majelis ilmu itu, di dalam kajian buku saya itu, belum tentu langsung paham. Nggak paham, karena yang kasih paham itu Allah. Dengar di kita dulu tadi bang, kupingnya oke. Ada kupingnya yang kagak oke. Nggak dengar sama-sama. Batin kuping itu masih belum bersih, harus dicuci tuh, mandi taubat. Nawaitul uslah taubatan zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Ya. Ada yang udah kupingnya nyambung, kok datang ke sini, kok nggak paham di sini. Ya, ada yang udah paham di sini lari ke hati, hatinya butek, kagak jadi. Ya, ilmu kagak masuk, kagak melahirkan amal. Karena hati yang baik melahirkan amal. Ini kata ulama ada silsilah mafqudah, ada mata rantai yang terputus. Karena hati adalah komandannya anggota tubuh. Anggota tubuh adalah pengikutnya hati. Maka kalau hatinya baik akan melahirkan amal yang baik. Gitu ya. Nah, kebanyakan orang kagak kenal sama hatinya sendiri, nggak kenal sama jiwanya sendiri. Bu, ibu kenal sama hatinya? Ya. Pelajarannya nanti ibu ambil kertas. Tulis sendiri, man saya, siapa saya. Tulis hatinya bagaimana. Apakah masih ada dengki, tulis. Ada iri, tulis. Ada riya, tulis. Ada ujub, tulis. Kalau itu kagak tawakal, tulis semuanya, kenalin. Dan minta sama Allah, ini hadiah dari Allah. Mujahadah, ya Allah beri saya ikhlas dalam beramal. Ya Allah beri saya kesabaran untuk musibah, itu minta. Nah, ya Allah hati saya kok kalau sholat gak khusyuk-khusyuk, itu menangis. Ya, caci dia nafsu. Ya Allah, nama jiwa saya ini jelek banget. Penonton sinetron bisa khusyuk itu matanya, total penuh. Ya. Kalau sholat kok gak khusyuk-khusyuk, hadir di majelis ilmu kok gak khusyuk-khusyuk, terpecah belah. Ada bu di riwayatnya ada orang duduk begini majelis. Itu belum ada nur di hatinya, duduknya belum nyaman. Nah, duduk udah pecah pikiran, mikirin suaminya, mikirin anaknya, mikirin itu rumah udah dikunci apa belum, jemuran udah diangkat apa belum, pecah hati. Ada yang begitu juga. Ya. Waalaikumsalam. Marhaban. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ya,
Waalaikumsalam. Allah lah Bapak Ibu, ya, yang apa? Yang bisa marhaban, silakan Bu Haji. Yang bisa menghalangi atau yang bisa merubah ya antara seseorang dengan hatinya. Jadi kita kadang nggak kenal sama hati kita sendiri, nggak kenal. Gitu. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mencari muda aja, kok ini dengki aja sama tetangganya apa ya? Nggak kenal juga tuh. Terus aja diikutin, harusnya diistighfar. Astagfirullahaladzim. Kok hati saya jelek amat ini? Tegur. Ketika punya nikmat kita malah nggak syukur, harus sadar. Kok saya begini ya Allah? Kan sudah banyak cerita-ceritanya dalam Al-Quran. Ya, orang kaya nggak syukur habis semua ditelan. Ya. Baik. Wa haylulatuhu ayamna'hu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Jadi Allah itu menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dia nggak kenal hatinya. Udah hatinya ada dalam dirinya, nggak kenal dirinya. Dan penghalangan Allah itu katanya hayluliyatuhu itu mencegahnya min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Mencegahnya itu orang Allah kagak kasih itu hatinya kenal Allah. Allah nggak kasih hatinya dekat sama Allah. Hati jauh aja. Sholatnya hanya sekedar tunggang-tungging doang. Lagi sholat pikirnya kemana-mana pecah. Jadi kan istilahnya dia munafik dia. Kata Syekh Al-Qadir Jilani apa? Wailaka antal munafik. Celaka anda munafik. Anda doa ngomong Allahu Akbar. Apa artinya nih? Kalau bahasa Gorontalonya Allah Maha Besar apa? Ada nggak? Laba-laba udah. Apa? Laba-laba udah sangat besar. Laba-laba udah. Udah. Ya, lisan kita sudah mengatakan Allah Maha Besar. Berarti kan ketika dalam sholat kita lupa udah, nggak ada yang lain. Ya, hanya ada kebesaran Allah, baiknya Allah, rahmannya Allah, kesembuhan Allah. Tapi kenapa pas sholat itu terbang? Ya, ini harus kita introspeksi. Kata ulama yang Ghazali ngajarin, bilang, ya Allah, kok jiwa saya jelek banget ya Allah. Nangis itu. Nangis, istighfar, mohon bimbingan Allah. Ya, betul dia mulai kenal sama dirinya. Coba saya tanya, mohon maaf ini, sebetulnya ini jauh tapi coba siapa yang masih sholatnya pikiran kemana-mana, jalan hatinya? Ya, itu begini ngaku bagus banget. Kata Allah, ya Allah tuh orang hambaku dia ngaku. Jadi dia pengen ada niat baik. Ada orang malu. Enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu selalulah berdoa ya minta rahmatnya Allah. Makanya zikir yang paling enak itu deh. Setiap jalan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Begitu terus ya Bapak Ibu. Dan keluar dari rumah begitu aja, ke pasar begitu. Kalau melihat mobil tetangga, apa bacanya? Masya Allah. Apa? Ada kata Nabi, kuatkanlah imanmu dengan membaca ini. Jadi ketika melihat barang orang, kita kagak lahir di sini ada iri dengki. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa dua belanja ya. Lupa saya. Tadi itu kan lagi wiridan dan nanti saya nulis buku juga 1 hari 1 malam bersama Rasulullah. Bagaimana tiap pagi, sore, tiap malam ada buku saya. Ya. Kalau untuk ini nanti saya ikutin di WA ya Pak ya. Jadi apa itu imun iman kita kuat. Ngeliat barang tetangga kita kagak iri. Kan ada kan lihat, oh
Ini kalau kita tangganya dari emas ya. Tangganya dari emas. Ada tangnya gitu. Ya, Bapak Ibu di Rahman. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki hati kita, dan begitu kita akan kenal Allah. Nah, Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Ada orang nggak kenal dirinya sendiri. Orang yang nggak bisa makrifat kepada Allah. Ya, kagak bisa dekat sama Allah. Kagak merasakan ada muraqabahnya Allah. Nah, ini Bapak Ibu nih, ini dia. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada maksiat, ada dosa? Karena dia kagak merasa selalu setiap langkahnya dilihat oleh Allah. Kagak selalu merasa apa yang dia omong ini Allah dengar. Dia kagak merasa ada kekuatan Allah, tentara Allah, kiraman katibin yang selalu mencatat amal-amal kita. Ada malaikat atid yuraqibu kulla amal. Catat, awasi terus. Jam sekian ibu ini ke sini semua tuh. Kayak CCTV kalau dibuka lengkap. Itu baru CCTV dunia. Bisa dimatiin, bisa dicopot. Paham ya? Banyak kan CCTV yang dicopot ya. Yang lagi ada kasus terbunuhnya jenderal, CCTV-nya agak jelas. Tapi CCTV Allah, ya Allah nggak pernah lalai, Allah nggak pernah tidur. Kita sering baca dalam surah apa? Dalam ayat kursi itu. Maka tidur ada malaikat. Ya, kiraman katib itu ada malaikat raqib dan atid. Kalau atid dia yushahidu kull amal. Jadi saksi setiap kita melakukan sesuatu. Ada yang nyatet, ada yang nyaksiin. Bagaimana kita bisa mangkir? Oh kagak saya Allah. Itu catatan, mungkin catatan malaikat terakhir. Salah itu. Kata Atid, gua ada di situ nongkrong kok ngeliatin. Nah, ini Bapak Ibu harus ada sensitivitas apa? Hati kita ini harus sensitif. Masa Allah lihat ya, nanti Bapak Ibu tuh akan nikmat. Makanya latihannya setiap malam baca Allah, 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 Allah 10 kali aja. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah melihat saya, Allah ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Gitu. Itu untuk membuat kepekaan rasa muraqabah dan musyahadah. Akhirnya pengen ngomong sembarangan, malu, ya Allah, Allah dengar. Itu dapat nikmat namanya wa'iz. Ada penasehat dalam dirinya sendiri, keberkahan zikir. Ulama sejak zaman abad kedua sudah mengatakan, saya beruntung sekali ngamalin 3 kalimat. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Coba latihan ikutin bareng-bareng. Allah. Ayo. Allah. Hadirkan bersama Allah. Setiap malam bahwa Allah itu jami'un, lafaz yang menggabungkan semua asma dan sifatnya Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat semua. Hadirin. Ya. Kemudian Allahu syahidi. Allahu syahidi. Pasti Allah selalu melihat saya. Allahu naziri. Allah selalu ngawasin saya. Allahu ma'i. Allah selalu bersama saya. Latihan ya, begitu ya. Insyaallah kalau yang latihan 40 malam aja sudah Allah kasih tuh penasihat dalam dirinya sendiri. Ini kaki mau melangkah yang jelek-jelek dia malu. Ada yang jagain kita, ada yang memelihara kita. Itu bentuk rahmatnya Allah. Ya.
Dan setiap langkah la ilaha illallah Muhammadur Rasul, kita butuh rahmatnya Allah dan hidupnya. Dan kita nama aman Nabi butuh syafaatnya Nabi. Ya. Baik. Fa ma'rifatul qalbi wa sifatuhu asluddin. Nah, ma'rifat hati ya dan sifat-sifatnya hati itu adalah dasarnya agama. Orang beragama itu fondasinya di hati. Kalau hatinya jelek, enggak kenal agama, jelek semua perbuatan. Wa asasut thariq as-salikin, dan fondasinya ya jalan bagi orang-orang yang sedang sair ilallah. Jadi bapak-bapak, ini istilah ada salik, orang yang sedang suluk kepada Allah. Ada musafir, ada kita al-isfar al-asfar. Jadi bapak ibu, kita ini dari mulai jejuknya ada sampai kagak ada itu sedang musafir semua. Istilahnya salik ilallah. Contohnya kita nggak ada safir, datanglah kita ke alam rahim ibu kita. Ada yang sekian bulan, ada yang prematur. Safir lagi pindah kita kemana? Ke alam dunia. Lain-lain semuanya umur umat Rasulullah paling antara 60-70 tahun, yang lebih dunia maka itu Allah. Nanti waktunya kita safir lagi pindah ke alam barzah, alam kuburan. Lama di situ. Ada batasnya nggak ada. Ila yaumi yub'atsun, nanti dibangkitkan kembali. Pindah lagi kita ke alam jaza. Di situ berhadapan dengan Allah, tanya jawab, dihitung-hitung semuanya. Selesai, belum musafir lagi kita. Ada yang ditentukan ahli nabi alamul khalidin, ahli surga, ahli neraka. Di surga ada juga musafir perjalanan. Ada yang ahli surga itu dapat nikmat, nanti dia melihat Allah. Ada yang balik lagi. Ada yang tidak dapat. Jadi ahli surga beda-beda. Ada yang sudah di surga dan dia melihat Allah, ada yang kagak melihat atas. Nah, kita semua ini adalah musafiruna ilallah, salikuna ilallah. Kita sedang perjalanan menuju Allah agar tambah dekat, agar nanti kembalinya dengan baik. Ketika lahir kita dalam keadaan fitrah bersih, kata jaga ini, jangan kau kotori, jangan kau cacati. Biar nanti kau datang kepadaku biqalbin salim, dengan hati yang baik. Ya, itu perlu muraqabah, perlu musyahadah agar kita selalu bersama Allah. Baik, masih ada waktu? Masih ada. Baik. 10 menit lagi. Kemudian kita pelajari sedikit tentang pintu masuknya iblis ke hati kita. Iblis suka masuk ke hati kita, godain terus, ya, bikin makar dan, ya bikin makar. Ada aja kalau orang lupa sama Allah masuk iblis, aja. Ya. I'lam, ketahuilah annal qalba bi asli fitratihi qabilul lil huda. Bahwa hati itu pada dasarnya kesucian hati itu dia menerima hidayah Allah. Jadi yang menerima hidayah itu apa? Perangkat hati. Dapat ilmu sini. Dapat cahaya di sini. Ya. Wa bima wad'a fihi minasyahwati wal huda. Ya. Nah, di hati ini ada Allah kasih apa? Ada syahwat, ada huda, ada petunjuk. Bapak Ibu harus memenangkan ini. Mana? Huda atau syahwat? Ma'ilun anzali. Hati kita selalu tuh condong nanti sama syahwat, kalau syahwat sebenarnya jelek-jelek ya. Sama huda dari Allah. Kemudian wa tatarudu fihi baina jundail malaika wasyayatin daimun. Dan di hati itu ada dua tentara yang saya tarik menarik senantiasa. Ada tentara para malaikat, ada tentara para setan. Ya, rasakan ini. Kita sedang ditarik oleh siapa nih? Ila ayyan fatahal qalbu li ahadihima. Nah, karena hati kita ditarik-tarik, tinggal tergantung kekuatan mana yang menang. Kalau kekuatan iblis, maka hati kita dipengaruhi oleh iblis.
terbukalah hati kita untuk para iblis. Iblis ini masuk semuanya. Gemuk nih hati, ya iblis nih hati kita semua. Ada kekuatan malaikat. Katanya ayat fatihal qalbu, terbukalah hati untuk malaikat misalnya. Fa yatamakkan wa yastautina. Kemudian nambah mantap tuh iblis ke malaikatnya masuk ke dalam hati kita. Ya, kemudian apa? Nguasain. Orang udah masuk dia nguasain. Bapak Ibu ingat, kita berada dalam penguasaan iblis atau setan. Wa yakunu ijtiyazu tsani ikhtilasan. Kama qala ta'ala min syarril waswasil khannas. Nah, di situ ada kekuatan ikhtiar, memilih, ya. Itu kita bisa terlampaui atau kagak, bisa selamat atau kagak. Allah mengatakan min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswas, ya, bisikan-bisikan, ya. Wa huwa alladhi idza dzakarallaha khanasa. Nah, ini Bapak Ibu. Iblis itu kalau kita ingat sama Allah dia mungkin merengket ya. Paham enggak merengket? Maksudnya dia tersiksa ya. Tersakiti kalau kita suka berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita lalai, nambah kuat ya iblis gitu, ya. Wa idza waqa'atil ghaflatu in basatatu. Apabila kita lalai, ini iblis di hati kita tambah leluasa. Wala yatrujudu syayatin min qalbi illa dzikrullah taala. Tidak bisa kita mengusir tentara-tentara syaitan dari dalam hati kita kecuali dengan ingat kepada Allah. Ya. Jadi makanya setiap jalan berzikir, setiap napas tertarik bersama Allah. Apa aja yang Bapak Ibu bisa begitu ya. Kemudian fa innahu la qarara lahu ma'a dzikri. Iblis, setan kagak nyaman, kagak bisa tentrem diam di dalam hati kita kalau kita terus berzikir. Ya, tapi kalau kita lalai lupa, iblis demen banget. Wa alam anna mithla qalbika mithli hisn. Ketahuilah, hati itu seperti benteng. Ya, wa syaitanu aduwwun yuridu ayadkhul khamsah. Dan setan itu musuh, ya, dia pengen masuk ke benteng. Nah, ya, bagaimana kita menjaga benteng kita di hati kita? Wa yamliku wa yastawalla ali. Setan pengen memiliki, pengen menguasai. Wala yumkinu hifdzul hisn illa bi harasati abwabi. Dan tidak mungkin menjaga benteng kecuali dengan penjagaan, ya, security yang sangat kuat, yang sangat banyak. Wala yaqdiru ala harasati abwabihi man la ya'rifuha. Dan tidak mampu, ya, atas apa? Penjaga-penjaga pintu itu orang yang mengenalnya. Wala yatawassalu ila dafi syaitan. Dan tidak bisa kita tawasul, ya, untuk mengusir setan illa bima'rifati madakhilihi. Kecuali kita harus mengetahui lewat pintu-pintu mana nih setan akan masuk. Ya, jadi Bapak Ibu, hati kita ini itu seperti benteng. Nah, setan pengen masuk lewat mana nih? Nah, kita harus tahu. Agar apa? Kita taruh di situ pengawal. Jadi masuk, Nah, ada penjagaan dari diri kita begitu. Baik. Wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Dan pintu-pintu masuknya setan, sifat-sifatnya, ya, itu wahia katsiratun, banyak sekali, ya. Tetapi kesempatan ini kita karena waktu terbatas akan sebutkan beberapa saja, ya. Yang pertama Bapak Ibu, ada pintu masuknya setan lewat yang namanya al-hasadu, hasad, iri, dengki, wal hirsu, tamak, serakah. Famata kana al-'abdu harisan ala syai'in a'mahu hirsuhu wa asammahu. Ketika seorang hamba ada rasa tamak,
Tamak paham ya tamak? Serakah ya. Tomak itu. Ya. Maka hirsu ya, a'mahu hirsuhu wa asammahu. Apa tuh? Keinginannya itu akan dibutakan, akan ditulikan. Dan orang kalau sudah tamak akhirnya lupa daratan dia. Perbuatan aja kelihatan tetangga dia kagak sadar. Contoh misalnya, kita serakah ambil makanan, ya, dia nggak sadar karena kupingnya sama ini udah dibuat buta dan tuli. Yang tahu di sekelilingnya itu orang serakah amat, ambil nasi sampai 3 piring langsung, misalnya, ya, nah, itu harus Bapak Ibu kenalin tuh. Kemudian, walayum, wa ghata nuru basir, dan tertutuplah cahaya mata hatinya, allati ya'rifu biha madakhil syaitan, yang diketahui dengan pintu-pintu itu tempat masuknya setan. Wa kadzalika idza kana hasudan, demikian juga apabila Bapak Ibu punya hatinya hasud, iri, dengki, fayajidu syaitanu hina idza al-fursah, maka ada kesempatan setan masuk di situ. Ya. Kayaknya doanya itu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu, kuatin hatinya agar kagak ada rasa iri dengki kepada tetangga orang lain. Banyak baca bismillahirrahmanirrahim. Catat ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, gitu. Ya, itu benteng tuh. Fa yahsunu 'alal haris kullama yusiluhu ila syahwatihi. Nah, ya. Maka yahsin akan baik indal haris, kepada orang yang punya rasa hasad yang gede, ya. Semuanya akan masuk kepada syahwatnya. Wa in kana munkaran aw fahsyan, meskipun itu berbentuk mungkar dan jelek, ya. Berikutnya, Bu, yang buat setan iblis masuk ke hati kita apa? Al-ghadabu. Ada punya sifat marah. Orang marah terus, emosi terus. Apa kalau bahasa sini? Emosi marah bahasa Gorontalonya apa? Moingo. 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 Ibu itu moingo terus katanya. Ya. Pemarah. Wasyahwah. Hatinya ada ajakan syahwat terus yang jelek-jelek. Ya. Wal hiddah. Itu katakan apa? Egois lah. Fa'innal ghadaba ghaulul aqli. Sesungguhnya marah itu akan menutup akal kita. Bu, saya pesan ya. Ini hati-hati kalau sama anak-anak kita nih. Sekali ibu marah sama anak, mukul, itu setan semasuk. Makanya kita lihat ada ibu gak sadar dia mukul anaknya, terus sampai kelewatan. Ya, sampai apa tuh? Habis tuh anaknya. Ya. Jadi ketika ibu masuk langsung masuk. Makanya kata Nabi kalau marah-marah segera wudu biar turun. Lama bapak-bapak sama suaminya misal lagi marah buru-buru dah jauh dua aja wudu. Karena lagi marah keluar kata-kata jelek-jelek. Semua diungkap-ungkit semuanya. Kesempatan iblis tuh. Kata iblis terus sebutin kejelekan suaminya terus. Sampai dengar panas kupingnya. Akhirnya lupa. Cerai lu pisah kita. Itulah keinginan setan, memporak-porandakan rumah tangga umat Islam. Ya, jadi marah, syahwat, egois, ya, itu pintu-pintu masuknya setan. Dan kalau kita sedang marah, akal kita tertutup. Ya, susah untuk berpikir jernih lagi. Coba ibu bapak kalau lagi marah, emosi sama bapak, musyawarah bisa nggak? Nggak bisa.
nggak keluar kata-kata yang baik, argumen. Pak, baiknya kita ke Bandung aja, Pak. Udah marah? Enggak. Enggaknya doang. Kata Bapak, emang apa? Enggak doang. Enggak. Kenapa? Marahnya udah sampai. Masya Allah. Udah gak ada kata-kata lagi deh. Atau diem aja dah, cemberut aja. Ya, nah itulah iblis senang di sini. Ya. Wa idza dha'ifa jundul aqli hajama hina syaitanu wal 'iba bil insan. Apabila tentara akal sudah lemah, ketika itulah setan masuk mempermainkan manusia. Ya, Bapak ini selalu kita dimaini oleh iblis. Waqad ruwiya anna iblis yaqul, iblis diriwayatkan berkata, nah ini ngomong nih. Idza kana al-'abdu hadidan, apabila seorang hamba dalam keadaan emosi yang sangat besar, sensitif banget dah, ya. Apa kalabnahu, kami mainkan dia bolak-balik. Kama yuqallibu sibyan al-qurra, sebagaimana anak kecil mainin bola. Tuh. Jadi kita lagi marah-marah, masuk iblis di situ. Kesempatan gua nih kata iblis nih, membuat dia. Ya, jadi Bapak pas marah, astagfirullahaladzim. Masanya wudu. Kalau diikutin akan panjang terus. Saya melihat ada nada-nada panjang dari dulu. Ya, nah itu mudahin pendekin segera ya istighfar dan berwudu. Jangan diikutin terus, jangan. Akan terjadi. Wa min abwabihi, nah diantaranya nih. Apa hubbut tazyin fil manzil wal thiyab wal asas. Cinta kepada hiasan-hiasan rumah. Ya. Banyak banget yang bilangin ini aja. Kemudian, nah ini penting, asyab'u, makan kekenyangan. Makan kekenyangan. Itulah pintu masuknya iblis. Jadi ibu-ibu kalau sudah masuk makanan kekenyangan, apa yang terjadi coba? Oh. Ngantuk. Lebih tidur aja, males. Akhirnya waktu datang ibadah dia berat. Ya, dia luar biasa Islam menjaga kita. Ya. Tinggal 5 menit. Baik, tinggal 5 menit lagi. Kemudian apa yang paling penting? Al-ajalah, terburu-buru. Cepat apa tuh? Ambil kesimpulan, ambil pendapat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ajaran Islam. Kalau ada apa-apa, tenang dulu, musyawarah dulu. Pak, anak kita pengen beli motor, Pak. Oh, umurnya sudah berapa? Untuk apa? Dialog dulu. Katanya Pak, mana di mana istikhara wastasyara. Tidak akan rugi orang yang kalau apa-apa istikhara sama Allah. Hanya ya Allah baik pengagan ini. Kemudian konsultasi kepada ahli ilmu. Dulu pendapat pakai bagaimana. Ya, itu nggak akan menyesal. Ada apa-apa musyawarah. Sampai-sampai kita diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pengen menyembelih putranya, itu ada musyawarah di situ. Bilang karena mereka sadar mimpinya Nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Ya bunayya inni, ya saya azbahuka inni ara bil mana anni azbahuka. Saya bermimpi saya menyembelihmu. Apa kata anaknya? Silakan. Karena mimpi Nabi adalah wahyu. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu kata Nabi Ismail. Saya saleh. Jangan apa kerjakan. Tapi di sini ada kata Nabi Ibrahim. Fanzur madata. Anakku, aku bermimpi diperintah untuk menyembelihmu. Kemudian unzur madata. Bagaimana pendapatmu? Coba. Luar biasa. Ada bab musyawarah di sini. Apa kata anaknya? Silakan abah kerjakan. Akan kau dapat aku untuk orang-orang yang bersabar. Jadi bapak ibu apa-apa musyawarah sama suaminya. Ini kejadian bapak ibu yang pernah dikonsultasikan oleh jamaah. Tahu suaminya marah-marah.
Ibu-ibu dikasih uang mungkin bulanan banyak, apa aja yang dibeli? Yang kagak penting dibeli. Udah punya dibeli lagi. Akhirnya suaminya nanya, gimana kiai ya? Jadi beli ini nggak musyawarah, ini nggak musyawarah, ya. Kalau hal yang kecil-kecil mungkin, tapi hal yang besar-besar, sekian jutaan, musyawarah lah, ya. Bagaimana papa pantas apa kagak itu penting. Mau umrah juga musyawarah, dan nggak musyawarah nih mau jalan, bagi pergian jauh, dari istri suami musyawarah, ya. Pak mau berangkat umroh Pak, wah dengar umroh atau suami lah, saya juga mau, berangkat berdua. Kalau diam-diam sendirian aja, nggak tahu, suaminya pengen juga. Jadi musyawarah itu ajaran Islam, wasyawirhum, dan bermusyawarah. Ya. Terakhir Rasulullah bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Ini Pak. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy uslub fi'il Pak. Jumlah fi'il. Rasulullah bersabda, ya, al-ajalatu minasyaitan. Sifat terburu-buru itu dari setan. Wa ta'ani minallahi ta'ala, sementara tenang itu dari Allah. Ya, misalnya ada kejadian apa di rumah, udah gini aja, jangan tuh, tenang dulu, baca dulu, itu enak. Rumah tangga itu kan katanya ada komunikasi pasar, komunikasi rumah sakit, ada komunikasi istana, lain-lain tuh. Di rumah ada orang yang dikit-dikit apa, bahasanya kayak orang pasar, Pak, Bu, dan teriakan begitu. Ada serumah doang, lagunya kayak di pasar aja. Ada komunikasi rumah sakit, kedengerannya itu semua ngeluh aja. Bapak datang mah, bapak kata bininya, istrinya, mama juga penting parahnya, Virgo, Fatigo, Vertigo. Anaknya datang mah, udah aku lapar nih mah, ngeluh semua tuh sering. Ya, di bapak ibu juga bangun komunikasi yang baik di rumah, anak-anak, istri, ajak semuanya sebagai teman. Ya, musyawarah itu enak, nikmat, dan kita bersama hidayah Allah. Bapak ibu, mungkin waktu sudah terbatas, kita nanti ada acara lagi di tempat lain. Ini saya kebetulan ada bawa beberapa buku. Nanti kalau mau lagi yang lain bisa di drop. Ini ada karangan saya, buku 3 bahasa. Saya kasih nama ini Muhadatsatul Yaum, Conversation Today, percakapan hari ini. Jadi di sini kita mempelajari 3 bahasa. Misalnya disebutkan portionnya siapa nama Anda, yang Mas Muka, bahasa Arabnya ada 3. Setiap bahasa Inggris ada Arabnya, ada Indonesia gitu, ya. Yang memiliki ini harganya sekitar 45.000. Kalau dilebihin 5.000 buat Pak Haji, dapat sedekah. Jadi tapi kagak banyak, ini hanya ada bawa 5 aja. Yang mau duluan silakan. Kalau buku selawat yang semalam kita kaji di sana, buku selawat itu bisa diamalin, sudah ada baris-barisnya, begitu. Ini 100.000 untuk ganti cetaknya aja. Tapi juga hanya bawa berapa, 5 atau 4 ya. Itu ya. Yang mau silakan. Ada lagi satu lagi buku Nahu, itu mempelajari tentang bagaimana kita membaca. Ini kan bukunya gundul semuanya. Saya baca jadi gondrong, ya. Jadi seperti ada harokatnya, itu perlu ilmu Nahu. Nah, ini karangan saya juga. Ini namanya